dipersembahkan oleh PT Miyota International Technology memproklamirkan diri sebagai perusahaan pengembang solusi berbasis Internet of Things. Perusahaan mengklaim telah menghasilkan aneka solusi di berbagai bidang, seperti di telekomunikasi, kelistrikan, bahkan pertanian. Bagaimana sang CEO Mose Panjaitan mengembangkan Miyota? Bersama saya Rudian Danu, inilah CEO Talk. Di era revolusi industri 4.0, sejumlah perusahaan membangun kekuatan dengan basis Internet of Things. PT Miyota International Technology tampil sebagai salah satu pemain. Bernama Magnar pada saat awal, perusahaan ini bertransformasi menjadi Miyota setelah mendapat seed funding tahun 2018. Miyota memproklamirkan diri sebagai pengembang solusi berbasis Internet of Things. Miyota menyebut dirinya sebagai penyedia layanan end-to-end Internet of Things dengan tagline Life Smarts. Mereka mengembangkan solusi mulai dari desain dan manufacturing, konektivitas, manajemen data, analisis data, hingga machine learning. Salah satu produk unggulan Miyota adalah smart metering untuk pengguna listrik, air, dan gas. Dengan produk ini, masyarakat memonitor penggunaan energi. Menggunakan teknologi LoRa yang dalam proses pengembangan, produk ini sedang digarap Miyota di Pemkab Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Mas Mose, Mas Rudi. apa kabar? Apa kabar? Baik, kabarnya gimana? Baik, saya pengen ngobrol sama Mas Mose nih. Siap, silakan. Baik, sambil duduk mungkin enak ya? Boleh. Ini ada satu era baru. Ya. Ini mungkin akan berhubungan juga dengan PT Miyota, di mana Mas Mose sebagai CEO. Revolusi Industri 4.0. Okay. Nah, ini kan bicara soal IoT. Nah, bisnisnya Miyota ini bicara soal end-to-end IoT solution, benar? Ya. Nah, ini sebetulnya IoT ini apa sebetulnya? Barang apa ini, Mas Mose? Jadi, kalau boleh jelasin sedikit gitu ya, IoT kan singkatan dari Internet of Things. Emang mungkin sekarang belum banyak yang paham apa IoT itu. Jadi, kalau kita ke belakang sedikit, kita ngelihat historinya, ada dua wave of Internet yang paling berdampak ke dunia kita ini. First wave of Internet itu adalah di mana Internet masuk ke personal computers kita. Oke. Kita semua businesses di mana-mana dan cara kita beroperasi itu berubah sama sekali gitu ya. Yang tadinya dari manual, sekarang pencatatan di komputer dan segala macam. Lalu second wave of Internet itu adalah eranya smartphone. Tahun 2008 kali ya, itu pas iPhone itu keluar, 2003 atau 2008 ya. Anyway, itu era smartphone itu adalah second wave of Internet, di mana sekarang kita tahu sendiri banyak yang mengutilisasikan smartphone itu untuk bisnis-bisnis yang lebih maju lagi gitu. Di beberapa kita tahu ada di Indonesia dan juga ada beberapa di luar. Nah, third wave of Internet ini adalah Internet of Things, di mana Internet itu terkoneksi ke semua hal yang kita punya istilahnya. Ke semua? Semua bisa, dalam secara teori semuanya bisa, semestinya ya, sampai ke arah situ. Tapi mungkin ya karena semua itu mencantum banyak sekali hal gitu ya, kita memprioritaskan apa sih sebenarnya yang penting untuk dilengkapi oleh IoT. Artinya sebetulnya ketika ingin menghubungkan ke semua bisa, tapi mungkin sekarang yang bisa dihubungkan itu ya mungkin harus ada semacam kepentingannya apa, mungkin kebutuhannya apa, gitu, dan itu semua bisa dilakukan. Semestinya secara teori bisa dilakukan dan nanti perkembangannya pasti akan bisa lebih refine lagi dan lebih terkoneksi lagi. Tapi inti dari Internet of Things itu tadi, jadi apa sebenarnya yang visible? Maksudnya IoT itu kan hanya sebagai tools. Masalah apa yang perlu di-solve sama yang bisa dibantu dengan IoT ini gitu. Jadi kalau kemarin itu background-nya tuh banyak banget inefisiensi gitu ya di perusahaan-perusahaan sekarang, di industri, semua industri lah, semua skala industri. Dan dengan adanya IoT itu bisa mengkasih identifikasi semua poin-poin yang penting, tergantung industrinya, tergantung poin apanya. Lalu itu data itu bisa terkoneksi dengan infrastruktur IoT atau infrastruktur yang sangat
kompleks sebenarnya yang dibikin lebih komprehensif secara holistik. Nah, dari data itu sampai dari satu ujung ke back end nanti sampai analisanya, itu semua yang akan membantu mengefisiensikan perusahaan-perusahaan. Nah, itu sistem IoT itu yang akan menghubungkan dari awal sampai ke akhir itu. Ya, jadi sebenarnya IoT itu ya kira-kira seperti itu. Jadi end to end-nya itulah. Ini maklum nih karena memang orang awam lagi nanya sama pakarnya. Nah, tapi kaitannya dengan bisnis dari Miyota sendiri, ini contoh project mungkin bisa disebutkan supaya mungkin pemirsa juga bisa lebih paham ya sebetulnya. Ini salah satu contohnya adalah apa misalkan yang dikerjakan sama Miyota. Oke, kalau yang dikerjakan sama kita itu sebenarnya kita sekarang ini memang sedang lagi fokus di Miyota City ya. Miyota City. Miyota City itu pengembangan smart city istilahnya dengan ekosistemnya Miyota gitu. Jadi di Miyota City ini produk yang platform yang kita sedang bangun itu yang sedang akan dipakai itu adalah Miyota Meter atau mungkin yang dikenal sebagai smart meter gitu ya, smart metering. Itu untuk monitoring dan controlling listrik, air dan juga gas gitu. Monitoring listrik, air dan gas. Oke, ini artinya kalau bicara soal ini smart city tadi ya. Setiap rumah itu memiliki sebuah alat untuk memonitor ketiga hal itu atau bagaimana? Jadi tergantung dari kebutuhan gitu. Jadi sekarang salah satu platform yang kita sedang kita utilisasikan itu khususnya di listrik gitu. Dan di listrik ini kita end to end itu dari digital meternya kita develop desain hardware-nya sendiri, firmware-nya juga kita bangun software infrastrukturnya, connectivity-nya, lalu ini tergabung juga dengan payment gateway supaya ada cara pembayaran yang lebih mudah juga. Nah, jadi di satu lokasi ini sedang dimatangkan Miyota City yang terkait listriknya. Kita juga lagi sedang in talks akan kerjasama juga itu mungkin dengan yang air gitu. Jadi pada awalnya itu yang paling penting adalah membangun infrastruktur connectivity-nya dulu gitu. Dan setelah membangun infrastruktur connectivity, ini menjadi platform atau base untuk smart city itu bisa hidup gitu. Jadi dari situ baru deh nanti kan agak mungkin kalau misalnya langsung meteran semuanya gitu ya tadi itu mungkin agak terlalu banyak dan susah untuk ngefokusinnya. Jadi kita dari skala prioritas itu khususnya di daerah ini kita fokusin di listriknya. Nanti kedepannya tidak terlepas airnya juga bisa dikembangkan di situ. Ini kalau bicara soal listrik, soal air, ini nggak bisa dipungkiri kita ketemu sama PLN misalkan. Pasti ya. Kalau air dengan perusahaan daerah air minum misalkan. Nah, ini memang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan itu dalam konteks misalkan ini pertanyaan orang awam lah ini, Mas Mosa. Itu kan ada meteran listrik nih kalau kita bicara soal listrik. Ini meterannya berbeda atau sebetulnya ada alat lain yang diaplikasikan ke situ. Terus kemudian ada semacam apa tadi disebut software atau firmware gitu atau bagaimana? Jadi kalau boleh sedikit aja gitu ya. Sekarang tuh banyak orang yang coba mengutilisasikan IoT tetapi tidak end to end. Jadi segregated atau terpisah-pisah gitu. Jadi ada digital meternya, ada yang mengerjakan softwarenya, ada yang menganalisa datanya. Nah, tadi kalau misalnya pertanyaannya itu kita itu mengembangkan dari end to end-nya dari hardware-nya kita desain yang secara dari dasar komponennya kayak PCB-nya, terus lalu firmware-nya juga kita inject dengan kita bikin sendiri, lalu software-nya juga kita develop, infrastrukturnya itu semua supaya data yang kita tangkap dengan meterannya itu atau Miyota meter itu bisa dengan akurat dan dengan tepat waktu gitu. Sampai di infrastruktur big datanya gitu. Jadi data-data itu yang kita store di big data ini sebenarnya sangat penting karena saat ini banyak yang kita lihat di sektor-sektor seperti ini dan yang lainnya juga sebenarnya itu ketidakefisienannya gitu. Jadi kalau tidak efisien dan tidak transparan pasti ada celah-celah untuk kerugian untuk ada gitu. Jadi kita membantu melengkapi semuanya biar lebih transparan. Dan lebih efisien. Artinya ini bisa digunakan oleh
Kalau dalam kaitannya dengan listrik, sama produsen listrik dan sama pengguna listriknya, sama konsumen listriknya. Oke, jadi semuanya itu mereka bisa tahu sebetulnya kebutuhan dan pengeluaran segala macam bisa terukur. Exactly. Jadi tergantung dari pihak siapa yang melihat itu, mereka semua bisa mendapatkan benefitnya lah gitu. Dan apalagi untuk pengguna, untuk usernya, untuk kliennya itu. Soalnya sekarang ini kan apalagi di daerah yang kita lagi kerjain, itu banyak manual meternya gitu, masih manual meter lah gitu. Jadi di mana pembayaran masih ribet, agak susah. Nah kalau ini sudah karena kita sudah juga koneksi dengan payment gateway-nya, itu bisa membayar jauh lebih mudah. Nah selain soal listrik, air, apakah sebetulnya IoT solution ini juga bisa digunakan untuk hal-hal lain? Saya juga kurang begitu paham ya. Bisa atau enggak? Sebenarnya bisa. Jadi kenapa kita bilang kita lagi fokus di Myota City, karena kita melihat banyaknya ketidakefisienan ini di industri utilities khususnya ya, listrik, air dan yang lain. Padahal sebetulnya contoh lain yang mungkin bisa diterapkan di mana? Sebenarnya IoT itu bisa ya, dan kita juga pernah kembangkan itu. Selain di Myota City ada juga Myota Eco. Itu untuk tahu weather quality atau air quality. Itu katakanlah curah hujan atau matahari, dan ini juga semua bisa termonitor. Banyak yang bisa benefit, kayak misalnya tempat-tempat penduduk di situ, kayak misalnya dari segi agriculture-nya dan segi yang lainnya itu bisa sangat benefit dari situ, atau dari pemerintah juga bisa tahu apa ekspektasinya seperti apa dan gimana. Nah itu di Myota City. Tapi selain itu sebenarnya ada juga yang lain yang kita juga lagi sedang research ya, dan berkolaborasi, karena IoT itu kan tools dan segmentasinya sangat besar gitu. Nah yang kita sedang lagi kolaborasikan itu Myoto atau Myota Transportasi, itu untuk solving inefficiencies di transportasi dan logistik. Kita akan bahas ini nanti di segmen berikut. Saya juga tertarik soal ini, Mas Mose. Kita jeda sebentar. Oke, siap. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh